Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Isniani Azizah dari Prodi Kartok Davi Penginderaan Jauh angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pekerjaan saya mengenai responsi teknologi informasi geospasial dengan tema pembuatan peta persebaran infrastruktur di Kota Kendari. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui prinsip membangun sebuah aplikasi berbasis web dengan menggunakan software QGIS. Yang kedua, membuat peta online, yaitu menampilkan objek titik, garis, dan area dengan menggunakan Leaflet.js serta mempublikasikan hasil pembuatan peta dengan beberapa aplikasi ke dalam website atau blog. WebGIS atau disebut juga dengan SIG berbasis web adalah sistem informasi geografis yang didistribusikan ke seluruh lingkungan jaringan komputer dan mengintegrasikan, mendistribusikan, dan menyampaikan informasi secara visual melalui internet. WebGIS mencakup database yang saling terhubung dengan pemetaan desain grafis, peta digital dengan analisis geografis, pemrograman komputer, dan bagian dari desain web dan pemetaan web. Contoh beberapa aplikasi WebGIS antara lain, yang pertama, Web App Builder atau ArcGIS, yang kedua, QGIS to Web atau di dalam QGIS, yang ketiga, Leaflet di JavaScript Library, yang keempat ada OpenLayers di JavaScript Library juga, yang kelima ada Google My Maps. QGIS atau Quantum GIS. QGIS adalah salah satu perangkat lunak SIG berbasis open source yang diisensikan di bawah GNU atau General Public License dan dapat digunakan di berbagai sistem operasi. QGIS dikembangkan oleh Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) dengan tujuan utamanya adalah untuk memvisualisasikan data GIS. Salah satu plugin yang terdapat dalam QGIS yang digunakan untuk memvisualisasikan peta berbasis web adalah QGIS to Web. QGIS to Web sendiri adalah sebuah plugin QGIS yang berfungsi untuk membuat peta web dari proyek QGIS yang telah dibuat sebelumnya. Geospatial Mashup. Geospatial Mashup adalah integrasi beberapa lapisan data dari berbagai sumber untuk menciptakan sebuah interpretasi visual peta baru. Dalam konteks WebGIS, mashup adalah proses penggabungan berbagai sumber data, baik spasial maupun non-spasial menjadi satu tampilan spasial terpadu. Contoh beberapa geospatial mashup adalah Google Maps, Waze, yang ketiga ada Weather and Disaster Tracking Apps. Leaflet.js. Leaflet.js merupakan salah satu pustaka JavaScript yang populer untuk membangun aplikasi web berbasis peta interaktif. Perpustakaan dalam Leaflet.js dirancang dengan fokus pada kesederhanaan, kinerja, dan modularitas. Dengan menggunakan Leaflet.js, pengembang dapat dengan mudah mengintegrasikan peta interaktif ke dalam aplikasi web mereka dengan berbagai fitur yang dapat disesuaikan. Contoh hasilnya seperti ini. HTML berperan sebagai penyusun struktur halaman website yang menempatkan setiap elemen website layout yang diinginkan. HTML biasanya disimpan dalam sebuah file berekstensi .html. Untuk mengetikkan skrip HTML dapat menggunakan text editor seperti Notepad++, Visual Studio Code, ataupun Python dan beberapa text editor lainnya. OSM atau OpenStreetMap adalah sebuah alat untuk membuat dan berbagai informasi dalam bentuk peta. Siapapun dapat berkontribusi untuk OSM, dan ribuan orang menambahkan proyek setiap harinya. Para pengguna menggambarkan peta pada komputer. Hal yang paling penting adalah peta OSM disimpan dalam internet, dan siapapun dapat mengakses peta tersebut secara gratis dan kapanpun, atau bisa disebut dengan open source. Contoh hasil dari QGIS to Web Leaflet dan Geospatial Mashup seperti di bawah ini. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari tutorial yang akan saya sampaikan. Setelah itu saya akan memberikan tutorialnya. Saya akan memberikan tutorial pembuatan WebGIS dengan aplikasi QGIS. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi QGIS. Kemudian kita akan memilih project baru. Di sini saya sudah mempunyai satu folder
Kota Kendari yang di dalamnya terdapat beberapa jenis folder. Ada administrasi kabupaten kota, administrasi kecamatan, agri, kebun, agri ladang, dan lain sebagainya. Karena di sini saya akan membuat peta persebaran titik infrastruktur yang ada di Kota Kendari, maka SHP yang saya perlukan adalah SHP administrasi kecamatan, SHP pemukiman, SHP sungai, SHP jalan, SHP pemerintahan, dermaga, kantor pos, dan rumah sakit. Kemudian saya akan memasukkan file-file tadi ke dalam project QGIS kita. Langkah selanjutnya adalah melakukan simbolisasi. Proses simbolisasi ini dilakukan sesuai dengan tujuan pembuatan petanya itu masing-masing. Untuk jalan, akan saya lakukan simbolisasi dengan mengkategorikan sesuai dengan kelas-kelasnya. Di sini kita akan klik Properties, kemudian klik Symbology, dan saya akan memilih Categorize. Di sini saya akan mengkategorikan sesuai dengan jenis jalannya. Terdapat 4 jenis jalan, yaitu ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lain, dan jalan lokal. Untuk simbolisasi jalan, akan saya gunakan satu warna yang sama tetapi dengan ketebalan garis yang berbeda-beda. Di mana jalan arteri akan mempunyai garis ketebalan yang paling tebal dan jalan lokal akan mempunyai garis ketebalan yang paling tipis.
Setelah proses simbolisasi selesai, langkah selanjutnya adalah meneliti apakah plugin QGIS to Web sudah terpasang dalam aplikasi QGIS-nya. Dengan cara mengklik plugin, klik manage dan install plugin. Kemudian kita ketikkan QGIS to Web. Di sini saya sudah menginstal plugin ini dan saya hanya tinggal menampilkan pluginnya dengan menceklis di bagian sebelah sini. Sebelum ke QGIS to Web, saya akan menambahkan base map dengan membuka OSM dan Google Satellite. Kemudian saya akan klik Create Web Map dengan plugin QGIS to Web. Tampilannya akan seperti ini. Di dalam sini terdapat beberapa parameter-parameter yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pembuatan QGIS to Web-nya. Kemudian di sini ada dua jenis QGIS to Web, yaitu Open Layers dan Leaflet. Kali ini saya akan menggunakan Leaflet. Untuk melihat preview dari editan yang telah kita buat, kita dapat mengklik Use Old Browser. Kemudian nanti kita akan klik Update Preview untuk melihat hasil tampilan sementara dari WebGIS yang telah kita buat. Untuk SHP sungai, jalan, pemukiman, dan administrasi akan saya hilangkan pop-up karena saya tidak membutuhkan informasi dari beberapa SHP itu. Kemudian saya akan men-unchecklist bagian pop-up. Di bagian pop-up terdapat beberapa pilihan yang bisa dipilih, yaitu ada no label, inline label, kemudian ada hidden field. Hidden field digunakan apabila kolom atribut tabel tidak ingin ditampilkan dalam pop-up websitenya. Dan apabila ingin menampilkan informasi dalam atribut tabelnya, kita menggunakan inline label. Kemudian terdapat pengaturan appearance. Di bagian layer list akan saya pilih expand, dan di bagian address search akan saya checklist. Untuk export akan saya unchecklist bagian minify. Kemudian saya akan memilih folder mana yang akan saya gunakan untuk menyimpan file QGIS ini tadi. Untuk setting dan wiki tidak perlu diubah. Kemudian saya klik update preview untuk melihat hasil sementara dari website yang telah saya buat. Apabila preview sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka langkah selanjutnya adalah export file data ke dalam folder kita.
Di sini terlihat bahwa tampilannya terdapat ada muka peta di sebelah tengah, kemudian sebelah bagian kanan terdapat beberapa legenda yang bisa kita checklist dan unchecklist sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sebelah kiri ada zoom in dan ada zoom out, kemudian ada tools untuk mencari tempatnya. Kemudian saya ingin mengganti judul dari web saya dengan cara kita kembali ke folder yang telah kita ekspor tadi, kemudian kita klik kanan. Saya akan menggunakan aplikasi bantuan berupa Visual Studio Code. Di sini terdapat banyak script yang dibangun untuk membuat satu website ini tadi. Di sini saya akan mengubah di bagian judul dengan peta persebaran titik infrastruktur Kota Kendari. Kemudian kita simpan filenya dan kita kembali lagi ke web tadi, kemudian kita refresh. Terlihat pada bagian judulnya sudah tidak index.html tetapi sesuai dengan yang saya inginkan, yaitu peta persebaran titik infrastruktur Kota Kendari. Berikut adalah tutorial pembuatan WebGIS dengan aplikasi QGIS. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan Geospatial Mashup. Di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan Geospatial Mashup dengan bantuan Visual Studio Code. Yang pertama adalah kita membuka file script yang kita gunakan dalam ekspor aplikasi QGIS tadi dengan klik kanan, Open with dan Visual Studio Code. Di sini terdapat beberapa script yang digunakan untuk membangun peta persebaran titik infrastruktur yang kita buat dengan menggunakan aplikasi QGIS. Untuk kali ini, saya akan menggunakan website Leaflet.js. Kemudian saya klik bagian tutorials, Leaflet Quick Start Guide. Kemudian di sini terdapat sebuah peta yang menampilkan leaflet dari websitenya. Kemudian saya akan klik kanan dan di inspect. Di sini terdapat beberapa script untuk membangun peta leaflet itu tadi. Tapi saya hanya memerlukan controllernya saja. Kemudian saya mengetikkan cons, klik 2 kali, kemudian di copy. Kita masuk ke Visual Studio Code tadi. Kita ke bagian var auto linker. Kita akan memasukkan script yang telah kita copy tadi ke dalam script di sini. Kemudian di sini terdapat Kemudian di sini terdapat consmap lmap. Karena saya sudah menggunakan variabel mapnya lmap, jadi saya akan menghapus script ini karena saya tidak ingin Visual Studio Code saya mengalami double perintah. Kemudian di sini terdapat beberapa perintah untuk membuat garis, lingkaran, poligon, dan pop-up. Kali ini saya hanya akan menggunakan garis, lingkaran, dan pop-up saja. Kemudian untuk script poligon akan saya hilangkan. Untuk mengedit titik koordinat dalam scriptnya, saya akan menggunakan bantuan Google Maps untuk mencari titik koordinatnya. Kemudian kita klik salah satu, karena saya ingin membuat pop-up terlebih dahulu, maka saya akan memberikan dia di bagian tengah-tengah dari Kota Kendari. Kemudian di sini terdapat titik koordinat. Kita copy, kemudian kita
paste ke dalam script bagian pop-up. Kemudian kita edit bagian tulisan yang akan ditampilkan saat kita klik pop-up itu tadi. Begitu juga dengan lingkaran dan garis, disesuaikan dengan yang diinginkan. Di sini saya sudah membuat skripnya, kemudian saya akan copy dan saya akan paste ke dalam skrip tadi. Kemudian apabila sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, untuk melihat hasilnya maka kita save terlebih dahulu. Kita kembali ke website peta persebaran titik infrastruktur, kemudian kita refresh. Terlihat bahwa skrip marker yaitu Welcome to Kendari, Sulawesi Tenggara terdapat di sebelah sini. Apabila kita klik akan muncul tulisan Welcome to Kendari City dan Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk skrip lingkaran di sebelah sini. Kemudian untuk skrip pop-up ada di sebelah sini. Skrip ini dapat disesuaikan warnanya, transparansinya, radiusnya, dan lain sebagainya sesuai dengan yang diinginkan. Sekian video dari saya. Apabila terdapat salah kata ataupun salah dalam melakukan tutorialnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.